warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nabila Rizky Putri dan teman-teman saya ada Kiki Anissa Fadilah. Halo Pak. Halo Kiki. Ada Sefira Istian atau Hana. Halo Pak. Halo Hana fans BTS. Dan yang terakhir ada Dewi Ayu Putri. Halo Dewi. Selama 10-15 menit ke depan kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu budaya, komunikasi, dan hubungan komunikasi antar budaya. Dan kali ini kita ditemani dengan seorang ahli budaya yang sangat keren. Beliau merupakan dosen Universitas Telkom di jurusan DKV dan sekarang sedang mengajar mata kuliah jurusan budaya Indonesia. Dan bukan budaya Indonesia, Nabila. Budaya Nusantara. Pak ya, budaya Nusantara. Okay. Semua budaya yang ada di Indonesia tentunya beliau sangat paham. Sambut saja, beliau adalah Pak Lingga Agung. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Langsung saja ya Pak, dengan mempersingkat waktu, kita langsung memulai perbincangan kita terkait fenomena budaya, budaya dominan, populer, grup budaya, dan stereotip yang ada di Indonesia. Ya. Nah, Pak, pertanyaan pertama dari saya, budaya populer saat ini yang sedang ada di kalangan masyarakat Indonesia itu apa aja sih Pak menurut Bapak? Budaya populer ya, kalau kita merujuk ke istilahnya sendiri tuh budaya populer itu kan budaya yang mainstream ya, yang artinya diikuti oleh semua orang. Nah, kalau sekarang karena terpengaruh dari media sosial ya, jadi perkembangan atau dinamika kebudayaan pop itu kenceng banget gitu ya. Jadi kan kalau kita merujuk ke definisi budaya secara secara dasarnya itu kan budaya itu kebiasaan ya. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa kebudayaan itu bukan cuma tari-tarian atau bangunan bersejarah gitu ya, atau busana daerah, bukan, tapi kebudayaan itu ya kebiasaan gitu. Misalnya di beberapa wilayah Indonesia ada orang yang makan pisang pakai sambal. Itu bagi kita yang mungkin tinggal di daerah Jawa Barat itu kok pisang pakai sambal sih gitu. Tapi kan di sana budayanya ya kulturnya memang begitu. Jadi kebiasaan gitu. Kita aja tidak terbiasa melihat orang makan pisang pakai sambal. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini hari ini tuh begitu begitu dinamis sekali gitu ya. Nah, ini salah satunya akibat dari perkembangan teknologi ya. Menurut saya sih sekarang perkembangan budaya pop di Indonesia itu ya karena adanya Instagram ya atau Twitter gitu ya, kayak penggunaan bahasa-bahasa atau pokoknya yang istilahnya yang viral itu pasti nantinya akan berdampak ke masyarakat kayak gitu. Apa sih kayak makanan apa yang lagi viral tuh kemarin-kemarin tuh kan banyak ya makanan diikutin itu kan jadi ya, tapi karena budaya pop itu memang karakteristiknya dia tidak akan bertahan lama gitu, cuma populer sebentar akhirnya juga perlahan memudar dan akhirnya menghilang gitu, yang kayak apa ikan hiu makan permen yang itu yang kayak gitu lah kan, itu kemudian menjadi idiom-idiom yang diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Mungkin yang sekarang lagi ngetren apa coba? Layangan putus misalnya, yang kayak itu is my dream, us not her gitu kan ya. Yang Kapadokia itu kan akhirnya idiom-idiom itu diikutin, bahkan sekarang yang kayak apa strategi marketing pun mulai menggunakan idiom itu gitu kan. Ayo ke Pelabuhan Ratu is our dream. Nah, yang kayak gitulah. Itu perkembangan budaya pop sekarang itu sangat dinamis sekali ya, dan percepatan itu begitu luar biasa, dan itu karena adanya sosial media ya, terutama sekarang kan TikTok ya. Yang kayak challenge yang kayak gitu kan, itu semuanya dari TikTok, apa beauty vlogger lah, apalah yang kayak gitu kan, itu dari sosial media gitu. Terus? Baik Pak, kalau menurut Bapak dari budaya populer yang Bapak sebutkan tadi contoh-contohnya itu, dari mana sih berasalnya dapat budaya populer itu dari generasi milenial sendiri kah, atau memang ada faktor-faktor lain Pak? Ya kayaknya mah ada faktor-faktor yang lain ya. Ya maksudnya teh apa saling mendukung, saling terhubung ke ke berbagai ya lintas generasi aja gitu. Jadi
apa namanya, si penyebarannya nggak dari satu gitu, tapi banyak gitu ya, saling saling terhubung lah intinya kayak gitu. Kalau kita berbicara tentang budaya hari ini gitu ya, tentang siapa sih yang pertama kayak gini, siapa sih yang pertama kayak gitu, itu agak susah gitu. Karena apa ya, banyaknya duplikasi kayak gini aja. Apalagi ketika kita berbicara tentang budaya Indonesia ya, emang budaya Indonesia ada yang asli gitu ya, apalagi sekarang di era digital kayak gini gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih sumbernya dari mana ya bisa dari mana-mana gitu, karena udah apa namanya, udah sangat terkoneksi satu sama lain lah, diikuti yang kayak kemarin aja siapa sih Gojali Everyday gitu kan ya, itu kan akhirnya banyak yang ngikutin walaupun yang ngikutinnya itu kok gitu gitu, wah kenapa nggak gitu konsepnya, nah, kayak gitulah. Jadi memang ada kalanya ada yang sumbernya jelas, tapi kalau untuk sekarang mah sumbernya tuh begitu susah untuk digali gitu ya, mana yang pertama gitu, karena ya saling terhubung tadi gitu. Oh iya Pak, kalau dilihat dari pengertian budaya dominan sendiri itu kan Hmm, merujuk pada kelompok atau budaya yang berkuasa dan memiliki hmm, kendali yang besar ya Pak. Nah, hmm. menurut Bapak ini budaya populer yang Bapak sebutkan tadi masuk ke budaya dominan nggak sih Pak? Bisa aja sih kalau ada agenda di belakang. Maksudnya kalau ada tren yang dibuat, saya kira ada apa ya? Ada orang-orang yang berkepentingan untuk membuat tren itulah. Kalau ada di belakangnya gitu, pasti ada sih ya, bikin tren baru misalnya untuk kebutuhan komersial atau untuk apa ya, untuk agenda politik lah, agenda korporasi lah, agenda apa ya, pasti ada gitu. Misalnya yang menarik ini ya, yang menarik perhatian saya baru-baru ini adalah soal klub bolanya milik Raffi Ahmad gitu ya. Ini menurut saya akan merubah budaya persepak bolaan di Indonesia gitu. Klub yang baru tapi langsung ke papan atas, dan orang di belakangnya adalah seorang sultan di Indonesia gitu ya, yang digadang-gadang akan membeli Mesut Ozil, dan ini tentu akan merubah budaya si persepak bolaan itu sendiri. Nah, itu yang tadi disebut sama Hana ya, yang ada kepentingannya enggak ya, kalau dibuat ya sepertinya ada kepentingannya gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang Bapak sebagai dosen mata kuliah budaya Nusantara, apakah budaya populer atau dominan ini dapat menyebabkan terbentuknya grup-grup budaya tersebut, Pak? Budaya baru gitu, kelompok-kelompok budaya baru ya iyalah. 10 tahun yang lalu nggak ada K-popers. Saya rasa 15 tahun yang lalu ya wibu itu belum ada loh. Wibu itu istilah yang baru-baru gitu, waktu zaman saya kuliah dulu ya itu nggak ada. Saya kan kuliah sekitar tahun 2000, awal tahun 2000 ya, itu waktu di kampus banyak yang suka Jepang gitu anime, tapi nggak ada yang menyebut mereka wibu gitu. Itu karena apa namanya, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan sebagainya ya itu jadi kan suka ada tuh apa kelompok tiktokers Tangerang, Bekasi kan suka ada kumpul-kumpul dengan bajunya tiktokers itu ya, atau misalnya apa selain tiktokers teh ya tiktoker kan suka banyak komunitasnya, Iya. komunitas tiktoker gitu kan, wow gitu. Itu sebelumnya kan kalau dulu yang kayak komunitas itu paling banter ya komunitas motor, komunitas mobil gitu ya, atau komunitas graffiti atau apa street art lah atau apa. Tapi kan sekarang ada komunitas-komunitas yang digital gitu, tapi mereka juga ada di dunia nyatanya, atau gamers gitu ya sekarang, apalagi gamers itu udah profesional kan sekarang. Kita tahu cosplayer lah tahun 2000-an itu belum terlalu rame gitu, tapi sekarang udah menjadi kelompok-kelompok tersendiri, dan pada akhirnya memang akan menjadi kelompok-kelompok tersendiri gitu. Berarti kalau misalnya dari kelompok-kelompok atau grup-grup komunitas tersebut, budaya itu berarti bisa memunculkan juga ekstrim kultur gitu ya Pak? Atau Kultur kayak gimana tuh? ya misalnya kayak karena mereka menjadi terlalu cinta dengan diri sendiri atau jadi lebih menggebu-gebu untuk kayak apa yang udah mereka senangi gitu, misalnya itu dibagikan ke yang lain terus kayak maksa atau semacamnya gitu Pak. Misalnya kayak kalau misalnya K-popers sendiri kan kadang-kadang sering terjadi war gitu Pak, kalau di media sosial gitu. Oh iya, itu sebetulnya sudah terjawab oleh kamu ya, dan memang akan terjadi seperti itu ya. Apa namanya ya, kelompok-kelompok yang enggak bagusan BTS, enggak bagusan Big Bang. Nah, itu mah sudah akan wajar
dengan sendirinya akan terjadi gitu ya, kayak orang berdebat, enggak bagusan iPhone, enggak bagusan Android, enggak bagusan PS, enggak bagusan iBox, enggak bagusan Real Madrid, enggak bagusan Barcelona, ya itu mah akan niscaya terjadi gitu. Pasti itu mah akan enggak sih bagus ya kelompok elit kayak misalnya wibu juga kan ada wibu yang elit teh. Yang pokoknya mah dia teh wibu garis keras lah, tapi ada juga wibu yang yang ya medium aja gitu. Kayak saya itu wibu ya, tapi bukan wibu yang sehari-hari ngomong pakai bahasa Jepang gitu kayak Ohayo minasang kan enggak, tadi aja kan enggak gitu, enggak minasang dan enggak punya bantal waifu gitu kan. Tapi ada juga, wah kamu belum sahih jadi wibu kalau kamu belum bercakap pakai bahasa Jepang. Wah itu kan itu pasti akan ada gitu yang kayak gitu pasti itu. Berarti dari hal tersebut ada kemungkinan untuk terjadinya stereotip ya, Pak? Nah, itu stereotyping juga ya akhirnya akan begitu gitu ya kayak wibu mau bawang gitu kan. Atau K-popers ini galak gitu ya pasti akan kayak gitu. Itu mah seiring dengan ya karena apa ya? Istilahnya mah karena ada kelompok-kelompok kecil yang meresahkan gitu ya akhirnya menjadi menjadi distereotipkan dengan kelompok itu padahal nggak semuanya kayak gitu. Nggak semuanya wibu bawa bawang gitu. Nggak semuanya wibu pakai tas terus banyak pin animenya gitu dan nggak semuanya wibu juga harus punya waifu gitu atau kayak gini lah kayak tahu kalian game Genshin Impact tahu nggak? Oh iya tahu, Pak. Nah itu kan terkesan game wibu ya. Iya. Padahal kan enggak, saya aja main gitu. Padahal kan enggak kayak gitu. Ya saya wibu tapi bukan wibu yang ekstrim gitu ya. Kayak gitu atau K-popers gitu. Saya juga suka lagu-lagu K-pop tapi bukan boy band ya. Saya lebih ke girl band ya. Jadi kalau boy band saya suka cuma satu lagu dari Icon yang Love Scenario itu cuma saya suka lagu itu aja gitu. Tapi kalau untuk yang boy band lainnya ya enggak lah. Tapi kalau untuk untuk girl band, tapi kan saya nggak meresahkan gitu. Tapi ada juga kan yang meresahkan, nggak bagusan Blackpink, nggak bagusan aespa, nggak bagusan Red Velvet. Oh, terus ada juga kan yang berdebat tuh jangankan antara kelompok girl band ya. Yang tuh kemarin tuh saya baca di artikel tuh yang si Lalisa itu dibully gitu ya di Koreanya itu karena dia itu bukan orang Korea bla 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 kayak gitu itu kan ekstrim banget gitu ya ekstrim sekali kayak gitu ya itu stereotyping pasti akan terjadi juga wah si ini mah ibu pasti gini wah si ini mah K-popers pasti gini wah ini mah anak TikTok pasti gini atau ya ketika kita dengar teman kita dari Bekasi kan langsung muncul stereotyping oh itu lebih jauh ya itu planet mana yang gitu-gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Atau misalnya kesukuan gitu kan ya kayak orang Padang pelit, orang Sunda begini, orang ini gini kan itu pasti terjadi kan ya. Itu dalam konteks kultur yang lebih umum dan konteks subculture ya kayak tadi wibu, TikToker, itu pasti akan terjadi gitu. Kalau misalnya menurut Bapak sendiri, cara untuk mencegah atau mengurangi stereotip sendiri bagaimana sih? Kenalan dong. Harus berkenalan. Tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau nggak kenal mah ya pasti wah dia mah gini, wah dia mah kayak gini. Padahal ya enggak gitu ya, harus tahu dulu aja gitu. Oh ternyata motivasi dia pelitnya begini gitu. Kan kita nggak tahu, siapa tahu dia teh pelitnya karena memang nggak punya duit gitu atau lagi nabung mau beli iPhone 13 Pro Max, N Max, X Max atau apalah yang itu gitu kan kita nggak tahu gitu. Baik Pak, karena waktu kita terbatas ya, jadi kita akhiri aja podcast kali ini. Terima kasih yang sangat besar untuk Bapak Lingga telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Sebelum itu, saya ingin membacakan pantun untuk mengakhiri podcast kali ini. Wow, ada pantun. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Pandang di pagi hari. Saya pamit undur. Jika rindu, panggil saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.